Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syahla Nur Nadila dengan NIM 18620500001 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas reguler A2. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah teman-teman, pada video saya kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS saya di semester 4 ini yang diampu oleh dosen pengampu saya, Ibu Nina Yuminar MPD, dengan matkul Metode Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas permasalahan sosial emosional anak usia dini, yaitu anak pemalu. Yuk, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Teman-teman, ada yang tahu tidak sih pengertian pemalu? Ya, pengertian pemalu, anak yang pemalu adalah anak yang bereaksi secara negatif terhadap stimulus baru serta menarik diri terhadap stimulus tersebut. Menurut Kagen, pada anak yang pemalu, stimulus baru sangat cepat membangkitkan amigdala, struktur otak dalam atau inner brain structure yang mengontrol reaksi, menghindar, dan menghubungannya dengan cerebral cortex dan sistem saraf simpatis yang membuat tubuh bersiap-siap untuk bertindak menghadapi ancaman. Kata pemalu berasal dari kata malu, yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terminologi malu adalah merasa sangat tidak senang, rendah, hina, sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, bercacat. Sikap pemalu dan malu ada dua hal yang berbeda. Sikap pemalu adalah keadaan yang sudah terpola, sedangkan perasaan malu terjadi pada saat atau karena keadaan tertentu. Nah, berdasarkan yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa akibat dari adanya sikap pemalu pada diri anak diantaranya itu, yang pertama, potensi anak menjadi terkubur dan anak tak berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Yang kedua, terhambatnya perkembangan individu. Yang ketiga, semakin tidak terasanya kemampuan sosial individu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, kurang informasi dan pergaulan. Dan yang terakhir, kurang pengalaman menimbulkan kesulitan belajar apabila terjadi pada anak usai di sekolah. Makna pemalu menurut KBBI ialah seseorang yang mudah merasa malu itu tanda-tandanya misalnya keringat dingin, gemetaran, kata terputus-putus, tidak berani bertatapan mata, serta tidak berani berbicara. Nah, selanjutnya untuk mengetahui karakteristik sifat pemalu pada anak, yaitu yang pertama, melihat perilaku anak ketika di sekolah, yaitu anak banyak diam, tidak banyak berbicara, tidak mau menjawab pertanyaan dari guru dan temannya. Lalu yang kedua, melihat perilaku anak ketika waktu bermain, yaitu anak susah diajak bermain, anak lebih memilih bermain sendiri daripada bersama-sama. Lalu yang ketiga, sikap anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya. Yang keempat, melihat perilaku anak ketika anak di rumah. Saat ada tamu yang berkunjung ke rumah, anak menghindar. Lalu yang kelima, melihat sikap anak yang malu ketika disuruh tampil dan ketika bertemu orang. Melihat ketika anak berbicara dengan teman atau orang, anak tidak mau menatap mata ketika berbicara. Nah, selanjutnya cara mengatasi anak pemalu. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak mengatasi sifat pemalu, yaitu orang tua atau seorang pendidik tidak mengolok-olok sifat pemalu anak atau membicarakan sifat pemalunya di depan anak tersebut atau di depan umum. Mengetahui kesukaan potensi anak, lalu mendorongnya berani melakukan hal-hal tertentu melalui media hobi atau potensi yang mereka miliki. Secara rutin, orang tua mengajak anak untuk berkunjung ke tempat yang menunjang anak dapat saling berinteraksi dan bermain. Orang tua atau pendidik sebagai contoh untuk anak.
Nah, selanjutnya menurut Eka mengatakan gejala-gejala yang tampak pada anak pemalu adalah yang pertama, anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kedua, bersikap segan, ragu-ragu, dan tidak mudah melibatkan diri dengan orang lain dan lingkungannya. Yang ketiga, anak yang pemalu tidak berani mengambil resiko, takut, ragu-ragu. Yang keempat, anak cenderung banyak diam. Jika berbicara, suaranya terdengar pelan. Yang kelima, anak kurang rasa percaya diri. Yang keenam, tidak menyukai permainan yang bersifat kerjasama. Dan yang terakhir, kurang berani memutuskan pendapat atau pilihan bagi dirinya. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.